Awal tahun ini kita dikejutkan dengan setidaknya OTT yang dilakukan oleh KPK, di mana pada Januari ini ternyata KPK sudah kembali menunjukkan tariknya, yaitu pertama kali melakukan operasi tangkap tangan terhadap pegawai pajak di Jakarta Utara, dan kemudian yang kedua menetapkan mantan Menteri Agama ya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitannya dengan kuota haji tahun 2024. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan OTT yang dilaksanakan oleh KPK di dua tempat sekaligus, yaitu Kota Madiun dan Kabupaten Pati. Nah, menariknya kenapa? Karena ternyata kalau kita melihat dari sisi proses proses OTT yang dilakukan oleh KPK ini, kalau kita lihat dari modus modus operasi dari tangkap tangannya ini, sebenarnya kalau kita lihat ya mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah persoalan modus-modus perkara klasik dalam tindak pidana korupsi. Karena apa? Karena di situ adalah berkaitan dengan gratifikasi ataupun suap. Satu contoh misalnya ketika OTT di kantor pajak Jakarta Utara, di situ kan disebutkan bahwa ternyata OTT itu berkaitan dengan bagaimana wajib pajak ya untuk meringankan kewajiban dari wajib pajak, maka kemudianlah terjadi transaksi berupa suap ataupun gratifikasi yang diterima oleh aparatur aparatur kantor perpajakan di Jakarta Utara. Dan di situ ternyata kemudian juga dengan sepengetahuan atasan masing-masing. Artinya apa? Artinya kalau kita berbicara dari modus operandi tindak pidana korupsi yang di OTT kemarin adalah modus-modus klasik, yaitu berupa gratifikasi dan ataupun suap. Berbeda halnya dengan ketika kemudian ada keberanian atau tindak lanjut dari KPK ketika menetapkan mantan Menteri Agama sebagai tersangka. Memang pada saat itu atau sampai dengan kemarin begitu, penetapan mantan Menteri Agama Yakut ini, kalau dalam bahasa penegakan hukum bisa jadi agak terlambat begitu. Karena apa? Karena kasus ini sudah sedemikian lama, bahkan mantan Menteri Agama itu pada saat menjabat sudah diperiksa sebagai saksi pada saat itu. Tapi kemudian berkembang sampai pada akhirnya di Januari kemarin ditetapkan sebagai tersangka. Nah, persoalan bahwa apakah kemudian ada pembelaan diri begitu, bahkan sekarang ada gerakan-gerakan kaitannya dengan hashtag begitu, jangan dikriminalisasi orang yang menyelamatkan jamaah haji. Dalam hal ini adalah mantan Menteri Agama. Itu persoalan yang lain. Karena apa? Karena pembuktiannya tentunya ke depan ketika proses ini berjalan, semoga tidak KPK kemudian memperlama lagi, karena kalau KPK memperlama bukan tidak mungkin akan berkaitan dengan penghentian perkara, karena di dalam undang-undang KPK ketika 2 tahun perkara tidak ada tindak lanjut langsung bisa dihentikan perkaranya. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan OTT yang di Madiun dan Kabupaten Pati, ini pun akhirnya sama, merupakan modus-modus dari kejahatan kalau dalam konsep korupsi adalah kejahatan klasik begitu. Artinya ketika ada kebutuhan ya, artinya bisa dikatakan kalau kita kemarin sempat menyampaikan bahwa ini adalah pekerjaan para aparat birokrasi pemburu rente dari kegiatan birokrasinya. Satu contoh misalnya ketika Bupati OTT Bupati Kabupaten Bekasi ini adalah di situ ditemukan ternyata modusnya adalah bagaimana Bupati ini melakukan upaya-upaya pemerasan dengan istilah all in ya, untuk mengurus proses perangkat desa menjadi rekrutmen perangkat desa. Di situ disebutkan sampai ada nilai 100 juta lebih berkaitan dengan ketika seorang akan menjadi perangkat desa. Disinilah kemudian yang kita perlu berkaca lagi bahwa ternyata mentalitas dari aparat birokrasi kita masih ada mentalitas pemburu rente, dan kemudian ketika berbicara dengan modus tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang klasik. Sama halnya dengan yang terjadi di di Madiun. Di Madiun pun hanya berkaitan dengan pekerjaan atau proyek-proyek, bahkan CSR dari sebuah perusahaan itu bisa
dimanipulasi dengan berbagai alasan kaitannya dengan adanya pemburuan rente dari aparat pejabat birokrasi kita itu sendiri. Artinya apa? Artinya kalau kita berbicara pada sisi karena kebetulan pejabat-pejabat tersebut adalah pejabat publik, maka pada sisi ini bahwa biaya elektabilitas ya, biaya elektoral itu ternyata masih harus dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan birokrasi yang dilakukan oleh para pemenang dari proses elektoral tersebut. Jadi sesungguhnya kalau KPK mulai dari sini saja, sesungguhnya bank data kaitannya dengan itu banyak sekali. Sehingga kemudian kita bagaimana kemudian teman-teman penyidik atau penyelidik mengembangkan bank data yang ada kaitannya dengan pemburu rente yang dalam birokrasi ini. Karena ternyata masih seperti itu. Sebagai masyarakat awam kita tetap mau tidak mau harus mau menunggu ya apa gebrakan KPK apa dalam konteks pencegahan misalnya terkaitan dengan para pemburu rente di tingkat birokrasi baik di tingkat bawah sampai dengan atas. Saya kira itu kaitannya dengan OTT KPK yang di awal tahun ini sudah menunjukkan taringnya sehingga kemudian masyarakat bisa membuktikan bahwa KPK ternyata sudah mulai menunjukkan taringnya.